Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dugo. Masih bersama gue, Tarot dari kalian yang keren, golden funky ini, Mayanov. Udah lama banget nih gue nggak bikin konten, gue nggak upload video. Gue minta maaf soal hal tersebut. Kemarin itu sempat ada technical difficulties gitulah sama account YouTube gue. Jadi memang kemarin gue sempat off dulu untuk upload video YouTube. Tapi sekarang gue sudah kembali lagi bersama kalian dan kita akan kembali lagi nih reading pastinya ya, dan pasti dengan topik yang paling dinanti-nanti nih gue rasa ya, tentang peruntungan zodiak kalian di bulan ini. Oke, jadi sekarang gue akan bacain untuk bulan Juni. Aspeknya seperti biasa yang akan kita bacakan adalah percintaan, karir, dan personal development gitu ya, untuk evaluasi diri. Jadi nanti kalian silakan langsung lihat aja videonya sesuai dengan zodiak kalian masing-masing. Ini merupakan general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, bisa jadi biasa aja, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain, ambil message yang memang resonates aja buat kalian. Mungkin memang pesannya bukan untuk kalian, karena energinya mungkin nggak 100% buat kalian ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa langsung aja hubungin gue, kontak gue ada di deskripsi di bawah, tinggal dicek aja, atau bisa langsung ke website gue, tarotreadingbymayanov.com. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke readingnya. Oke, jadi sekarang gue gilirannya bacain untuk kalian para Taurus nih ya. Gimana sih peruntungan kalian di bulan Juni ini? Pertama-tama gue akan mulai dari topik paling basa-basi. Biasanya kalau gue reading sama orang nih, ini sebenarnya biasanya topik basa-basi gitu. Cuman ya for some people ini topik yang paling penting juga sih. Kita akan mulai dari karir dulu ya guys. Karirnya Taurus di bulan itu gimana sih? Apakah baik? Apakah ada tantangan-tantangan? Apakah ya apalah yang perlu kalian tahu lah ya tentang karir kalian di bulan Juni ini gitu. Semoga aja bagus nih hasilnya gitu. Kepo nih ya. Maaf guys, terjadi kecelakaan. Oke, kembali lagi guys. Tadi ada kecelakaan, kartunya slide ya. Kayaknya emang dia ngebet banget pengen keluar nih. Padahal gue mau itu surprise, tau gak sih kartunya apa. Ini kan gue jadi tahu. Kalian dapat salah satunya adalah King of Cups ya. Oke, ada apa ya? Sebenarnya kalau misalnya bicara soal karir lah ya, King of Cups ini memang bicara soal idealism biasanya. Oke. Sebelum gue buka dua kartu tarot yang lainnya, gue akan coba bukain dulu pakai rune dice. Kira-kira apa katanya rune dice ya soal karir kalian nih para Taurus di bulan Juni ini? Oh wow. Oke. Oke, jadi untuk kalian para Taurus nih, gue melihat di bulan Juni ini untuk karir kalian ya, gue ngeliat banyak victory ya. Ada sebuah rebirth, ada victory juga, dan kayaknya ada soal apa ya, meraup hasil, bukan meraup ya, bisa dibilang meraup hasil, bisa juga memanen benih yang selama ini sudah kalian tanam. Jadi kayak ini kita aminin aja guys. Kelihatannya memang di bulan Juni ini kalian akhirnya apa yang sudah kalian usahakan tuh terbayar semua gitu ya. Usaha kalian selama ini, dan kayaknya mungkin kalau misalnya kalian udah ngerjain sesuatu secara long term, akhirnya ini berakhir dan kalian finally you can start something new. Kalian akhirnya bisa memulai kerjaan baru atau project baru, tapi terus kayak yang selama ini udah kalian jalanin pun kelihatannya memang sudah sukses gitu. Akhirnya kalian mendapatkan hasil yang memang sesuai dengan usaha kalian gitu. Kalau gue lihat dari rune dice tuh kayak gitu. Cuman kelihatannya di sini untuk kedepannya gue juga melihat ada sebuah sacrifice gitu ya. Jadi memang di sini besar kemungkinan sesuai dengan hasil apa yang kalian usahakan, tapi terus juga di sini kayak ada evaluasi juga gitu loh buat kalian, bahwa potensinya tuh sebenarnya di atas ini. Misalnya ya, kalian menyelesaikan sebuah project dengan tanda kutip nilai 80. Oke, it's good enough sebenarnya. 80 dari 100 gitu misalnya. Oke, 80 itu good enough. Cuma sebenarnya kalian bisa nyampe 100 gitu. Jadi ada evaluasi. Jadi sebenarnya gini,
dari usaha kalian memang hasilnya yang nggak buruk-buruk amat, bahkan masih terbilang bagus, cuma sebenarnya masih bisa lebih dibandingin ini. Gitu, ini ada satu hal yang kayaknya kalian baru realize belakangan nih, baru realize ketika kalian udah kelar. Gitu. Tapi terus di sini ada potensi untuk menjadi lebih baik lagi karena gue ngeliatnya setelah ini langsung ada kerjaan baru lagi. Gitu. Jadi apa yang selama ini udah kalian usahakan berakhir dengan hasil dan ada evaluasinya sendiri. Jadi kayak it's not perfect gitu. Karena memang belum sesuai dengan usaha kalian gitu. It's not perfect. Cuman terus ke depannya kalian bisa menjadi lebih baik lagi gitu loh. Kalian bisa melakukan usaha-usaha yang menjadi kayak lebih baik gitu ya. Sekarang kita masuk ke tarotnya. Kayak yang tadi gue bilang di sini ada Knight of Cups. Terus di sini ada Four of Pentacles dan ada Six of Cups. Oke, untuk karirnya di sini ya. Nih. Kayak yang tadi gue bilang, memang sebenarnya hasilnya not bad gitu ya. Hasil yang memang kalian capai itu not bad gitu. Tapi kayaknya ini tuh bisa menjadi lebih baik lagi kalau kalian memang mendengarkan saran dari orang-orang terdekat kalian. Gitu ya, apalagi yang memang berkaitan langsung sama si kerjaan ini atau bahkan kayak ya itu ya untuk orang-orang yang memang cukup familiar dengan apa yang kalian kerjakan gitu. Bisa jadi bukan orang-orang yang terlibat langsung, misalnya kayak say lo mungkin nggak mendengarkan saran dari orang kantor lo gitu misalnya atau rekan kerja lo, cuman mungkin kayak ada sepupu lo yang di bidang yang sama yang mungkin punya lebih pengalaman yang lebih dibanding lo atau punya input yang unik gitu ya. Itu tuh di sini kalau gue lihat dari kartu kayak kemarin nggak lo dengerin. Mungkin lo dikasih saran, cuman lo kayak oh ya I know what I'm doing. Tapi itu ternyata pengetahuan kalian tuh belum sempurna gitu, sehingga hasil yang kalian capai pun ya belum maksimal gitu. Nah kedepannya nih dan ini yang gue lihat dari kartu adalah ini Taurus banget sih cuy. Kalian gak dengerin karena memang kalian agak ada keras kepalanya sih gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau ngedengerin, ini tuh hasilnya bisa diimprove. Jadi kayak kalian harus bisa secara objektif ngelihat, oh ya harusnya gue bisa menjadi lebih baik dibandingin ini. Gitu. Oh ya harusnya kemarin ada saran orang yang ya harusnya gue dengerin. Gitu. Input ya nggak usah selalu lo dengerin, tapi at least lo pertimbangin. Ya input itu masuk gitu. Jadi bahan pertimbangan. Gitu ya. Jangan mental, jangan kayak orang kasih saran terus langsung lo tolak, atau kayak orang kasih saran lo ngerasa oh gue lebih tahu. Jangan kayak gitu ya. Sekurang-kurangnya adalah lo kasih ya put some thought into it, at least jadi bahan pertimbangan ya. Karena sebenarnya di sini hasil lo tuh udah bagus, cuman bisa lebih bagus lagi dibandingin yang sekarang. Dan memang gue ngeliat dari kartu kayaknya lo cukup instant ya, cukup langsung untuk lo dikasih kesempatan lain nih untuk oke, lo mau improve atau enggak nih, dikasih nih sama semesta, sama Tuhan Yang Maha Esa, lo dikasih kesempatan lagi ya, another new project gitu. Kayak kesalahan lo di yang sekarang nih, atau kayak kekurangan lo yang ada di sekarang itu bisa lo perbaikin di kesempatan yang ada di depan gitu ya. Lo harus terus-terusan improve, dan memang di sini gue lihat di bulan Juni ini ada kesempatannya ya. Asalkan lo mau melihat kekurangan lo, asalkan lo mau evaluasi, atau asalkan lo mau dikasih feedback gitu ya, diberi kritik yang membangun gitu. Jangan keras kepala untuk hal itunya. Jadi kurang lebih itu untuk karirnya kalian para Taurus di bulan Juni. Overall bagus, cuma itu tadi masih ada evaluasi tertentu untuk karir kalian. Oke, kita lanjut gimana sih percintaannya Taurus di bulan Juni ini. Kita lihat ya. Gimana sih percintaannya Taurus di bulan Juni ini? Apakah bagus? Apakah mencengangkan? Apakah menegangkan? Who knows? Oke, sebelum kita masuk ke tarotnya, kita tanya Rundais dulu gimana sih percintaannya Taurus di bulan Juni ini. Oke, kayaknya untuk percintaannya kalian para Taurus di bulan Juni ini itu kayaknya ada beberapa hal yang memang nggak berjalan sesuai rencana. Kalau gue lihat dari kartu sih kayak gitu. Ini nggak berjalan sesuai rencana, mungkin ada change of plans. Jadi kayak misalnya nih, kalian punya planning sama pacar kalian atau sama pasangan kalian. Oh iya,
ntar abis Juni kita ini ya mau liburan ya geng gitu, misalnya sama pacar kalian, geng kita mau liburan ya gitu. Tapi terus something came up yang kayak oh ya gue nggak bisa liburan sekarang, atau bahkan gue nggak bisa liburan sama sekali gitu. Memang ada sebuah constraint gitu ya, ada sebuah batasan, ada sebuah halangan gitu yang bikin ada perubahan rencana gitu. Oke, mungkin tadinya kalian punya rencana September gitu misalnya mau liburan, tapi terus kayak karena ada perubahan, oh kita ganti deh, kita jangan liburan September, mungkin kita liburannya Desember aja, atau bahkan oke, kita nggak mungkin liburan sama sekali deh, yuk kita ganti yuk, kita misalnya staycation gitu, atau misalnya kalian melakukan aktivitas gitu, kayak ada change of plans. Dan ini kayaknya ini change of plans ya, ini perubahan rencana itu mungkin nggak spesifik di kalian, bisa jadi ini terjadi di pasangan kalian gitu. Ada hal yang mungkin memang udah kalian rencanain bareng, tapi terus karena something came up, ya life happens nggak sih, something came up terus kayak oh ternyata kayaknya ini rencana harus diubah sama sekali atau ditunda untuk waktu yang signifikan gitu, ditunda sebulan 2 bulan, itu kan kayak ya lumayan gitu kan lo nunggunya. Dan memang di sini gue ngeliat sebenarnya change of plans ini bukan hal yang buruk gitu. Perubahan rencana itu bukan hal yang buruk. Ini tuh suatu hal yang emang necessary. Dan mungkin untuk suatu hal yang lebih dibandingin kalian berdua gitu, untuk greater good. Cuman you might take it personally karena kayak ya udah rencanain berdua tapi kok terus nggak jadi gitu loh. Jadi mungkin salah satu di antara kalian ada yang take it personally, yang kayak kok gini sih gitu. Nah jadi sebenarnya di sini yang penting juga adalah komunikasi. Kayak jangan ada yang ditutup-tutupin gitu loh. Kondisinya tuh gini, kenapa ini harus terjadi gitu. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Kalau gue dari dice sih kayak gitu ya. Sekarang kita masuk ke tarotnya. Sini kalian dapat Queen of Pentacles, Six of Pentacles, dan Ten of Pentacles. Oke, memang ya. Di sini gue ngelihat ada sedikit entitlement, ada sedikit ngerasa berhak gitu, kayak ya kan kita udah punya plan gitu dari si Ten of Pentacles ini, kan kita udah punya rencana, kok nggak jadi sih gitu ya. Kayak kebayang nggak sih lo rewel-rewel ngambek-ngambeknya. Ini yang ngambek bisa kalian loh guys, bukan cuma pasangan kalian, ini bisa aja kalian yang ngambek gitu. Cuman kayak yang nggak menutup kemungkinan juga pasangan kalian yang ngambek. Cuman di antara kalian ada yang ngambek nih yang gue lihat dari kartu. Cuman itu tadi harus ada kompensasinya, harus ada kayak oh ya oke, kita nggak, misalnya kalau tadi contoh yang gue bawakan adalah liburan, oh ya sayang kita nggak jadi liburan, kita ganti yuk ke yang lain gitu. Ini tuh harus, karena begini, jadi komunikasi harus jelas. Kayak nggak mungkin deh kalau misalnya kita liburan sekarang, kasih option ke pasangan kalian gitu, komunikasi dengan jelas. Dan kalau misalnya ternyata kalian jadi pihak yang ngambek nih, kayak kalian jangan stubborn gitu ya, kalian jangan keras kepala, coba ngelihat kondisinya as a whole juga gitu, dan don't take it personally. Ini tuh bukannya karena pasangan kalian, ini kalau misalnya, ini gue mengingatkan ya, kalau misalnya tiba-tiba kalian ternyata jadi pihak yang ngambek, don't take it personally. Ini tuh bukan karena pasangan kalian terus kayak malas gitu tuh sama kalian ya, most likely bukan itu alasannya. Most likely ya memang karena kondisi gitu, kayak oh iya ini harus ditunda dulu nih rencana kita guys gitu, ini harus ditunda dulu gitu, atau kayak ini harus berubah dulu rencananya. Jadi lebih fleksibel aja gitu ya untuk kalian gitu, karena ini nggak semesti menjadi masalah besar sih, cuman ya signifikan aja, berasa gitu, perubahan itu berasa gitu. Mungkin nggak jadi masalah ya, mungkin aja kalau komunikasinya nggak lancar ya, mungkin aja kalau nggak saling pengertian. Di sinilah dimana kalian harus menjadi tim gitu, kayak oh ya memang kondisi seperti ini, gue harus bisa suportif gitu loh. Jadi itu juga nih, kalau misalnya ternyata pasangan kalian yang ngambek, itu yang bisa kalian bawakan juga. Ini gue udah kasih bocoran-bocoran dari tarot gitu, bahwa kayak oh ya gue bisa nge-frame ini dengan seperti itu gitu, bahwa kayak ini bukannya gue yang tiba-tiba malas sama lo, cuman kayak ya kondisi namanya gimana juga, dan kalian harus bisa juga lebih understanding gitu loh, karena kayak ya kerasa kecewa itu ya mungkin banget lah, karena toh ini udah rencana kalian berdua, udah sepakat, mungkin kalian berdua udah sama-sama punya angan-angan, tapi terus nggak jadi gitu. Jadi kayak itu lagi yang mau gue ingetin itu lagi yang juga mau gue ingetin, bahwa kayak harus lebih understanding with each other gitu ya.
Jadi itu untuk percintaannya kalian para Taurus, ada perubahan, harus lebih adaptif, jangan keras kepala, dan komunikasi harus lancar. Ya jangan ada yang ditutupin. Itu jangan kayak kalian ngomongnya last minute gitu, jangan cuy. Diomongin gitu kayak ada change of plan ya. Itu untuk percintaannya kalian. Kita akan lanjut ke personal development-nya Taurus gimana di bulan Juni ini. Oke. Jadi untuk personal development ini mungkin kalian yang masih baru nih ya di The Cosmic Dogu. Ini lebih membacakan soal apa sih evaluasi tentang diri gue, gimana sih gue bisa menjadi manusia yang lebih baik, apa sih highlight buat gue, kayak ini personal buat diri kalian sendiri aja gitu loh. Kayak aspek-aspek dalam diri kalian yang mungkin kalian sadar-sadar nggak sadar, tapi itu mempengaruhi aspek lainnya. Karena kayak yang paling gede, ya namanya juga hidup lo gitu, pasti yang paling gede, aspek yang paling besar mempengaruhi adalah kayak ya how you see this life, gimana lo membawakan diri, gimana lo membawakan pikiran lo dalam hidup ini. Jadi kayak itu yang di reading personal development ini coba kita bongkar gitu, yang coba kita kayak unravel gitu, maksudnya kayak oh ya ternyata gue salahnya di sini, atau oh ternyata gue tuh udah bener lo melakukan ini dan itu. Kadang-kadang kita tuh suka unaware, kayak lo kebayang gak sih kayak life just go on gitu, kayak kita menjalani hidup ya nggak pakai mikir gitu. Emang perenungan itu perlu. Jadi di sini emang reading personal development ini tujuannya untuk membantu kita untuk perenungan. Jadi kalau misalnya orang bilang tarot tuh syirik gitu misalnya ya, karena lo percaya ramalan, atau kayak tarot tuh cuman ngeramal doang. Oh enggak, ini tuh bisa jadi alat evaluasi diri, karena sebenarnya dengan tarot kita ngebuka hal-hal yang ada di alam bawah sadar kita, yang kita mungkin juga nggak terlalu aware. Mungkin kita tahu, cuman nggak benar-benar bisa articulate, kita nggak benar-benar bisa mengucapkan kayak oh ternyata tuh ini sebenarnya yang gue maksud gitu, dan ini mempengaruhi diri gue. Jadi ini adalah bentuk penggunaan tarot untuk evaluasi diri, untuk meditasi, untuk perenungan gitu ya. Sebelum kita masuk ke sini, ke tarotnya, kita tanya dulu sama Rundays. Oke, apa sih highlightnya buat diri kalian nih para Taurus di bulan Juni ini? Kira-kira apa sih yang kalian perlu lebih aware lagi soal diri kalian? Oke, di sini kelihatannya memang ada apa ya? Kayaknya di sini memang ada suatu hal yang nggak berjalan sesuai rencana, atau mungkin sebenarnya ini tuh bukan sesuatu yang akan terjadi ya. Mungkin ini suatu hal yang pernah terjadi dulu, cuman kalian belum benar-benar bisa get over with gitu loh. Kayak kalian belum benar-benar bisa move on dari kejadian ini. Kejadian itu bisa macam-macam ya. Bisa jadi di kehidupan pekerjaan kalian, bisa jadi di kehidupan percintaan kalian, bisa jadi di keluarga kalian, bisa jadi di kehidupan personal kalian gitu. Yang kayak something bad happen gitu. Kalian pernah punya pengalaman buruk akan sesuatu, dan kelihatannya emang ada perubahan dinamika gitu ya. Ada something change gitu within you. Ada hal yang berubah. Mungkin karena suatu pengalaman yang besar ini dan signifikan ini. Kalau kita kasih contoh gitu misalnya, mungkin lo dulu adalah orang yang punya prioritas, oh ya, gue pokoknya ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya gitu. Terus karena satu dan lain hal, karena mungkin pengalaman kalian yang kurang bagus ini, kalian menjadi, meskipun ini kayaknya nggak mungkin banget untuk Taurus, terus kalian menjadi kayak udahlah, gue udah nggak mau punya mimpi lagi gitu, gue udah kayak nggak mau mikir duniawi lagi gitu, misalnya kayak gitu. Sama sekali kalian kayak jadi nggak punya motivasi hidup gitu misalnya, atau kayak kalian ngerasa kayak udahlah, buat apa dikejar ya gitu. Kayak itu tuh bisa banget terjadi gitu loh. Karena mungkin tadinya kalian punya mimpi, karena terus ada something bad happen, ada kejadian buruk yang terjadi, terus kalian jadi kayak melepaskan mimpi-mimpi kalian, dan kayak you find it hard for yourself untuk start over, untuk kayak mulai lagi dari awal, untuk kayak percaya lagi sama diri kalian. Ada perubahan dinamika. Nah, di sini yang gue lihat dari kartu adalah mungkin kemarin ini tuh nggak terlalu berasa. Ini tuh kan sebenarnya semacam luka, dan gue lihat ini kayak cenderung sebenarnya sih ibarat tuh luka ya, kayak udah nutup sih, udah ada, lo tau gak sih kayak udah ada hitam-hitamnya itu, yang kayak itu apa sih namanya, bukan koreng kan,
gue nggak tahu sih itu namanya apa, kayak say lo luka terus kayak udah nutup, terus udah ada isi hitam-hitamnya itu tuh sebenarnya udah nutup kan, cuman kalau misalnya lu garuk itu bisa luka lagi. Nah kayak gitu kurang lebih. Jadi kayak lo sekarang mungkin di fase udah ada hitam-hitamnya, terus kayak lu kerasa gatel nih pengen lu garuk gitu. Nah jangan lu garuk ya. Kayak ini tuh suatu feeling yang tiba-tiba muncul, yang tiba-tiba aja gitu muncul dalam diri lo, kayak mungkin bisa dibilang sebagai insecurity lo ya, karena kayak ada pengalaman buruk di masa lalu itu. Insecurity ini muncul dan lo kayak kalau gue lihat dari kartu, gue tuh kebiasaan nih ngomong kartu, padahal media gue bukan cuma kartu. Ini kalau gue dari di sini mungkin ada apa ya, semacam lo bukan pengen ya, lo tuh hampir kepleset lagi masuk ke pattern lo yang lama, pattern yang sebenarnya kurang bagus gitu ya, patternnya mungkin ngebalikin lo ke mindset yang salah atau ke habit yang salah kayak gitu, kayak you almost slip, lo hampir kayak kepleset lagi gitu masuk ke situ. Cuman di sini yang gue lihat yang perlu lakukan adalah meminta perlindungan gitu, dan di sini yang gue lihat perlindungannya ini apa ya, dengan presence yang lebih tinggi. Ya gue sadar mungkin gak semua orang religius gitu ya, gak semua orang mungkin kayak ketika mereka ngerasa kayak gini terus berdoa, mungkin gak semua orang religius kayak gitu. Cuman memang lo butuh perlindungan dari IME gitu yang kalau gue dari kartu ya dari dice ya, lo butuh semacam meditasi, lo butuh semacam evaluasi diri, lo mungkin perlu juga kayak gitu ya, mungkin lo perlu juga untuk berdoa juga gitu. Mungkin kalau misalnya you find yourself udah jarang berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa, ya this is the time gitu, karena you almost slip back into the same pattern. Dan kayak yang bisa ngelindungin lo dari ini, yang bisa membawa ketenangan di hati lo lagi, ya dengan bantuan Yang Maha Kuasa. Kalau gue lihat dari sini tuh ya kayak gitu, karena lo tuh udah proses healing sebenarnya dari, bisa dibilang past trauma lo gitu, mungkin dari pengalaman buruk itu. Lo tuh udah proses healing dan memang sudah hampir sembuh. Cuman kayak tadi ibarat luka tadi itu loh, ini lagi gatal-gatalnya cuy, lagi gatal-gatalnya. Nah disinilah lo kayak harus minta perlindungan gitu, lo harus minta diluruskan lagi, lo harus minta diberikan kekuatan untuk kayak untuk bisa menahan gatal itulah, untuk nggak kembali lagi ke pattern yang lama gitu ya. Lama juga gue ngomong. Kita buka ya kartu tarotnya, bilang apa. Di sini kalian ada Knave of Cups, Nine of Cups, dan The Emperor. Oke. Kartu Cups di sini tuh memang banyak bicara soal feelings gitu, karena memang bisa jadi di bulan Juni ini untuk kalian para Taurus menjadi bulan yang somewhat emotional juga gitu ya. Meskipun kebanyakan Taurus yang gue kenal biasanya mereka tidak terlalu menunjukkan hal ini sih, bahwa kayak oh ya ternyata mereka on the inside lagi kayak emotional turmoil gitu, kayak lagi kayak huru-hara emosional gitu. Mereka nggak selalu menunjukkan. Apakah kalian begitu para Taurus? Cuman Taurus yang gue kenal tuh kayak gitu. Cuman memang di sini banyak godaan juga dalam diri kalian, kayak yang tadi gue bilang. Ada godaan untuk kembali ke pattern yang lama gitu ya. Mungkin sebenarnya kalian tahu itu tuh pattern yang gak bagus. Cuman kayak biasalah cuy, yang jelek-jelek, yang haram-haram, yang buruk-buruk tuh kayak enak banget gitu kan. Emang godaan cuy, emang godaan aja. Kayak di sini ada cenderungan kalian kembali ke pattern seperti itu gitu. Kalian mungkin gak hati-hati gitu. Nah disinilah memang, dan ini alasannya emosional gitu, kayak untuk alasan-alasan yang bukannya taktis gitu ya. Ini untuk alasan-alasan yang memang gue pengen gitu, ya kan pengen gak harus. Nah kayak gitu loh yang gue dari kartu. Jadi memang kalian butuh semacam structure untuk kayak kalian butuh batasan-batasan dimana kayak kalau gue ngelewatin batasan ini berarti ini ada resiko gue kembali ke pattern gue yang lama yang jelek gitu ya. Padahal kan ini kalian lagi proses healing, kalian lagi proses untuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, dan kalian emang udah on the way gitu, kalian emang udah berproses. Jangan sampai progres kalian jadi mundur gitu ya, karena kalian nggak tahan sama godaan itu tuh datangnya nggak cuma dari luar tapi juga dalam diri kita gitu, secara emosional. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngerasa kayak things go wrong gitu, kalian mau give up aja gitu, bisa aja kayak gitu, kalian kayak udahlah bodo amat. Nah ada rasa pengen bodo amat itu, nah nggak boleh bodo amat. Kalau gue lihat dari bacaan di sini ya, nggak boleh bodo amat, harus bisa lebih sabar, harus bisa kayak berpikir lebih rasional
gitu, kayak oh ya gue jangan panas kepala nih ya, gue harus kepala dingin gitu, nggak boleh terus kayak bertindak gegabah gitu, karena ini impactnya gede ke kehidupan kalian secara keseluruhan gitu ya. Jadi itu tadi reading buat kalian, personal development-nya untuk kalian para Taurus di bulan Juni, sekaligus menutup reading kita hari ini. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian berminat untuk melakukan personal reading dengan gue, kontak gue ada di bawah di deskripsi. Atau kalian bisa aja langsung ke website gue, tarotreadingbymayanov.com. Di situ ada informasi lengkap soal gue dan reading gue and everything else. Okay? Thank you and have a nice day.